Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, kalau Anda lihat, saya sedang memakai baju batik merah. Baju berwarna atau bernuansa merah seperti yang Anda tahu pastikan punya arti khusus ya. Apalagi kalau Anda sudah sering menonton video-video saya. Nah, pada kesempatan kali ini sengaja saya pakai baju batik yang merupakan suatu warisan budaya nasional. Kita harus jaga ini, warisan budaya nasional kita. Jangan sampai diakui oleh bangsa asing. Seperti Malaysia. Malaysia kan pernah mengklaim batik juga dari mereka gitu kan. Padahal batik itu asli Indonesia. Dan kita harus jaga itu ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas apa lagi yang hot kalau bukan VTube. Iyalah, VTube. Terserah Anda mau suka kek nggak suka. Ini channel saya. Terserah saya mau ngomong apa. Ya kan? Nggak usah ngatur-ngatur lah. Pak, jangan bahas VTube mulu. Lah, memang saya setiap hari bahas VTube. Saya hanya bahas kalau ada berita yang bagus. Kalau nggak ada, ngapain saya bahas, ya kan? Oke, apa yang hot, Pak? Begini, Anda kan masih belum lupa ya. Pada tanggal 5 April, 2 minggu yang lalu, Jack Guy muncul di channel My Future Business School. Di situ dia memberikan kabar gembira. Anda lihat aja di sini. Oke. Dia bilang apa? Minggu ini akhirnya izin PSE, penyelenggara sistem elektronik, sudah memasuki proses aktivasi oleh Kominfo. Tanggal 5 tuh, 2 minggu yang lalu. Buktinya apa? Sampai tanggal 9, akhir minggu lalu, 9 itu hari Jumat ya dong. Karena kenapa saya pakai tanggal 9? Karena kan Kominfo kerjanya hari kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya, dalam minggu ini artinya 5, 6, 7, 8, 9. Tidak aktif alias zong. Entah dia ngibul atau apa saya nggak tahu. Atau memberikan PHP saya nggak tahu. Intinya statement dia zong. Oke. Kemudian Wilbert muncul pada tanggal 12 minggu kemudiannya, yaitu minggu ini. Dia bilang apa? Tenang. Tinggal setengah langkah lagi, seperti mau mengkoreksi bosnya itu Jack Guy. Tinggal setengah langkah lagi, sedikit lagi. Nah, kita dengarkan nih videonya, cuplikannya supaya jangan lupa. Mari kita lihat videonya. Juga karena perusahaan juga terus bekerja, manajemen terus bekerja, terus memperjuangkan yang terbaik, tapi kita pun harus menghormati proses ini. Ya, kita harus menghormatinya karena memang proses ini kita butuh waktunya gitu ya untuk menyelesaikan proses pengaktifan ini. Yang tinggal setengah langkah lagi, sudah tinggal sedikit lagi kok. Ya, jadi ayolah kita sama-sama bersabar, kita sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama. Supaya ketika kita berhasil melewati proses ini semua, maka kita semua akan jadi orang-orang yang lebih baik. Nah, tadi kita lihat kan videonya Wilbert Karimun, apa dia bilang? Tinggal setengah langkah lagi. Tinggal sebentar lagi kok. Tinggal sebentar lagi. Itu dia sebutkan tanggal 12 April. Senin. Nah, sampai hari Jumat ini, izin PSE dari VTube tidak kunjung keluar. Jumat tanggal 16. Padahal sebelumnya sudah beredar. Tanggal 15 itu launching. Ya, nggak usah tanggal 15, tanggal 16 saja sudah tidak keluar juga kok PSE-nya. Jadi bagaimana bisa launching tanggal 15 alias zong lagi. Saya lagi mau menunggu nih, apakah Senin depan ada sosialisasi lagi yang muncul entah siapa, mau Wilbert kayak atau Jack Guy lagi kayak bilang, sabar, tinggal 1/4 langkah lagi. Ya terserah kalau Anda masih mau percaya sama PHP seperti ini. Kan sudah sering, ya kan? Sebelumnya bilang, sebentar lagi kita mau ini, sebentar lagi kita mau diterima SWI. Kita sudah 99%, tinggal 1% maintenance terus aja. Ya kan? Dan Anda masih mau percaya, terserah coy.
bukan urusan saya. Tapi saya cuma mau ngasih tahu ya Anda dikibulin dah tuh semuanya. Oke? Nah, sebenarnya apa sih yang membuat izin PSE itu berlarut-larut gitu ya? Ada dua menurut saya loh. Satu, ViewTech tidak kunjung selesai memenuhi syarat yang diminta oleh SWI. Apa itu? Tidak boleh ada referral, tidak boleh ada penjualan VP antara member. VP harus dibeli oleh perusahaan, tidak boleh lagi fast track, ya kan? Tidak boleh ada lagi paket bintang-bintang dan segala macam. Itu yang saya rasa kesulitan mereka. Dan kedua, ulah dari para pemain dan leader-leader YouTube. Nah, terutama anak yang satu ini, kita lihat di sini. Postingan dia baru-baru ini. Postingan dia bilang apa? Intinya ya, dia bilang begini. Mana tuh OJK? Dia membiarkan tuh asuransi dan bank-bank yang terbukti merugikan. OJK membiarkan tuh. Kenapa VTube yang baru berpotensi merugikan kenapa diblokir? Seakan-akan dia mempertanyakan OJK. Bagus. Sebelumnya anak ini juga sering berkali-kali saya laporkan, tapi saya fokuskan pada videonya yang terakhir ya. Tapi sebelum saya bahas kenapa anak ini salah satu yang berpotensi justru mempersulit keluarnya PSE begini. Saya kan sudah berkali-kali jelaskan bahwa saya itu punya hubungan baik dengan Kominfo. Sejak saya jadi direktur operasional IMOKA itu menjadi partner dari Kominfo ketika misalnya mau menelurkan peraturan baru, bahkan ketika mau meluncurkan sebuah undang-undang, kami suka diundang ya di dalam focus discussion group, ya kan, untuk membahas misalnya. Bahkan saya pernah ikut dalam satu focus discussion group mengenai undang-undang ITE, mewakili IMOKA. Nah, di sini kita lihat diskusi saya dengan Kominfo. Nah, inilah gunanya rekam jejak digital. Diskusi ini terjadi sejak bulan Desember maksud saya 2016. Di sini saya kasih lihat ya percakapan saya dengan Kominfo. Nah, di sini saya diundang, ya kan? Diundang oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kominfo. Anda lihat di sini, walaupun dia salah ketik nama saya pakai ejaan baru, nama saya kan ejaan lama ya. Yang terhormat Pak Chandra, sehubungan dengan tindak lanjut FGD, Focus Discussion Group, kajian TPP sektor TIK, panjang lah saya nggak usah terus ulas ya apa itu. Yang lalu Balitbang Kominfo akan melakukan in-depth review, maksudnya review lebih mendalam kepada narasumber terkait, dia bilang gitu ya. Kira-kira kapan kesediaan waktu IMOKA untuk kita wawancara, Pak? Jadi untuk mereview lebih dalam ya sebuah kebijaksanaan baru gitu ya. Dia mau menginterview orang IMOKA, ya kan? Nah, nanti dia sebut lagi tuh surat resmi nanti kita email, dia bilang. Saya tanya, wawancara by phone atau tatap muka? Di mana? Nah, ini loh email saya. Nah, di situ saya merahkan lah. Ngapain saya kasih tahu Anda semua ya? Ntar penuh inbox saya. Oke? Dia bilang, tatap muka. Dia bilang ya. Peneliti kita yang akan ke lokasi narasumber, Pak. Jadi peneliti dari Kominfo akan datang ke tempat saya. Bayangin tuh. Kehormatan kan? Sebuah asosiasi dikunjungi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kominfo. Bapak bersedia di mana dan kapan, Pak? Nah, terus saya bilang, saya pada dasarnya mobile. Nggak masalah juga kalau saya harus mampir ke Kemenkominfo. Saya menghargailah, masa kementerian orangnya datang ke tempat asosiasi walaupun itu mereka mau. Nah, dia bilang, oke Pak, kalau begitu, kira-kira begitu. Anda lihat saja, inilah hubungan baik kita, dalam hal ini IMOKA dengan Kominfo sejak 2016. Padahal sebelumnya juga sudah. Di sinilah masa-masa harmonisnya kita kembali dengan Kominfo, ya kan? Kemudian di sini kalau Anda lihat lagi, ini saya simpan kok rekam jejak kita semua ya dengan ini. Di sini di
November 2019 dengan seorang pejabat juga di Kominfo. Dia bilang, Pak, saya Reri, staf Pak Ramli PPI Kominfo. Pak Ramli salah satu dirjen pos dari Kominfo, ya kan? Mau izin mengirimkan undangan untuk ketua IMOKA atau perwakilan yang bisa hadir. Nah, ini mereka selalu kirimnya ke saya gitu ya. Saya kirimkan undang fisiknya ya Pak, dia bilang ya. Kemana dia tanya. Saya bilang aja ke kantor saya. Chandra Teja, ini loh nomor telepon saya, PT saya apa, jalan apa di Bintaro dan seterusnya. Terima kasih. Siapa? Terima kasih, nanti saya share soft copy-nya. Lah ini kita sering diundang, ya kan? Ya ini bukan bermaksud apa-apa. Saya mau kasih dulu latar belakang IMOKA dan saya ya, kiprahnya. Kemudian dikirimlah tuh undangannya oleh Pak Reri ini, ya kan? Ini Pak terlampir, terima kasih. Dia tanya, yang hadir besok siapa saja Pak? Saya mau lapor ke Pak Dirjen. Sepertinya cuma saya sendiri sebagai Direktur Operasional IMOKA. Baik Pak. Oke, kita lihat lagi. Nah, belum lama ini, ya ini berkelanjutan saya punya diskusi dengan mereka. Ya, di Desember 2020, ya diundang lagi kita sama Pak Reli, ya kan? Di sini membahas sebuah rancangan peraturan pemerintah lah, ya kan? Ini undangan dari Kominfo. Saya dikirimin lagi mewakili IMOKA dan disebut sini. Mohon izin Pak, acara dimajukan jam 9 pagi. Siap. Oke, saya bilang. Lihat saja, ya kan? Ini menunjukkan komunikasi kita yang baik dengan Kominfo. Nah, kemudian di sini saya mau tunjukkan Februari akhir lah, menjelang Februari akhir kan ada diskusi talkshow antara Pak Tonggam Lumban Tobing sebagai Ketua Satgas Waspada Investasi dengan Pak Antonius Malau kan dari Kemkominfo, ya kan? Ya saya juga kenal lah dengan Pak Antonius Malau, ya koleganya atau atasannya Pak Samuel Abrijani Pangerapan sebagai Dirjen Aptika juga sahabat saya. Ya saya kalau laporan saya kasih juga ke Pak Antonius gitu ya. Nah ini contohnya saya kirim videonya si Adek Manja. Sebelumnya juga saya sering lah, tapi kalau saya terus tayangkan kebanyakan, saya singkat aja. Saya kirimin ini nih video dia yang baru-baru ini. Ya kan, yang judulnya VTube berpotensi merugikan OJK tetapi diblokir, tapi bank-bank dan asuransi kok dibiarkan, kira-kira begitu kan si Adek Manja bilang, ya kan. Anda baca tuh, sore Pak Antonius, leader VTube ini sering buat hoax, ya kan. Pada waktu itu dia yang menyebutkan bahwa VTube sudah resmi dan dilindungi pemerintah dan sudah diumumkan di website Kemkominfo sebagai berita hoax. Saya ingatkan Pak Antonius, ya kan. Lalu dia pernah buat konten hoax lagi bahwa VTube sudah legal karena tidak ada lagi di daftar investasi ilegal SWI per 1 Maret 2021. Kan dia pernah bikin video, saya juga pernah laporkan, ya kan. Dia sebarkan berita bahwa SWI sudah mencabut status ilegal VTube. Nah, sekarang dia membuat juga sebuah opini dengan maksud menggiringlah para pemain VTube untuk menyalahkan OJK ini atas diblokirnya VTube. Saya laporkan. Sering saya laporkan dia. Sering, ya. Dia pikir saya bohong kali ya. Ini saya kasih lihat aja. Ya kan? Kemudian saya bilang lagi, bahaya nih Pak orang ini, saran saya ambil tindakan tegas saja Pak, ya kan? Karena sudah berkali-kali dia lakukan hal ini. Regards, Chandra Teja. Saya kasih link dari videonya si Ade Manja. Lihat jawaban Pak Antonius Malau. Sudah saya teruskan kepada OJK. Thanks infonya Pak, salam sehat selalu. Sama-sama Pak. Oke, rasain lu. Kemudian saya juga sering berkomunikasi dengan Pak Tonggam. Saya email juga Pak Tonggam. Sama lah isinya. Dengan judul emailnya hoax yang memfitnah SWI. SWI ya dan OJK ya kira-kira satu badan lah ya. Isinya sama seperti yang saya kasihkan ke Pak Antonius Malau. Saya kasih juga link dari videonya si Ade Manja. Kita lihat, saya kirim jam 4.50, dibalas sama Pak Tonggam, ya 1 jam lebih lah. Dia bilang, terima kasih Pak atas informasinya dan dukungan kepada Satgas Waspada Investasi untuk memberantas investasi ilegal. Mampus lu. Nah,
Saya sebenarnya gimana ya? Kita lihatlah nih orang ini sedemikian stresnya nih. Kita lihat ya, ini orang benar-benar sudah stres. Kita lihatlah. Lalu bilang, menipu. Tunjukkan bukti sebelum menipu. Kalau orang cerdas, jangan sembarang bicara. Orang sembarang bicara tuh, ya itulah halu. Jadi siapa yang halu? Saya atau kalian? Iya kan? Tadi saya menyampaikan itu bukti-bukti. Saya bisa menyusun. Saya bisa memainkan instrumen yang bagus. Tidak tahu kalau kalian bisa mendengarkan itu. Kalau kalian bilang tidak bagus, betul-betul kalian harus periksa ke dokter. Iya kan? Artinya, saya bisa mengeluarkan suatu instrumen. Bukan sombong-sombong, bukan gagah-gagah. Tapi untuk menetes dan menyadarkan kepada Anda. Karena sudah Anda lihat videonya? Orang stres, ya. Itulah yang saya laporkan. Orang seperti itulah yang justru mempersulit keluarnya izin PSE. Selain mungkin syarat-syarat yang diminta oleh SWI belum dipenuhi oleh Future ViewTech. Tapi leader ini yang sering menyudutkan SWI, OJK juga ikut mempersulit. Makanya nggak heran ulang tahun VTube tanggal 15 lalu nggak keluar juga izin PSE-nya. Bahkan kemarin Jumat juga tidak keluar izin PSE-nya. Anda mau ngomong apa lagi? Ya itulah ulahnya si Adek Manja. Ya dia salah satu yang justru ikut mempersulit keluarnya izin PSE. Oke, inilah yang tidak bisa ditertibkan oleh VTube sendiri. Padahal kan permintaan SWI supaya menertibkan komunitasnya. Mana nggak tertib. Malah sok nyerang-nyerang OJK SWI, silakan, syukur. Oke. Nah, di lain kesempatan, kalau ini saya agak simpati, walaupun salah dia juga. Seorang leader ya dengan ranking platinum, mungkin terakhir sudah berubah saya nggak tahu lah. Tapi yang saya dapat ini platinum. Kita lihat sini, Teteh Gina. Ya kan, Teteh Gina. Ini asli Mojang Priangan, Bandung kalau saya nggak salah. Ya, tapi dia tinggal di Balikpapan. Ya kan. Nah, di sini dia juga pernah membuat berita. Diberitakan oleh Warta Lombok, ya kan, pikiranrakyat.com di Warta Lombok sana. Di sini dia bilang dia mampu membeli apartemen melalui VTube. Saya nggak tahu nih kalau dilacak uang membeli apartemennya itu sudah bayar pajak atau belum. Wah, bahaya juga itu. Bisa-bisa leader-leader VTube yang lain yang sudah dapat duit banyak tuh beli motor, beli mobil, beli apartemen. Kalau dilacak sudah bayar pajak atau belum, wah pusing itu, ya kan? Nah, di sini kita dengarkan videonya Teteh Gina ketika dia mau merekrut bebek-bebek dungu. Kita lihat videonya. Halo teman-teman, fase kedua akan segera coming soon. Persiapkan diri Anda. Minimal harus silver ya, karena di fase kedua ada bonus tambahan kalau kita punya tim. Jadi jangan main sendirian. Informasikan ke teman, tetangga, saudara, semua yang Anda kenal. Informasikan VTube, karena VTube itu bisnis yang sangat keren. Hanya bermodalkan kuota palingan ya, dan gratis. Dan modal kemauan untuk nonton aja sehari 10 iklan, kita bisa dapat rupiah, bayangkan. Dan banyak yang telah membuktikan bahwa VTube itu benar-benar nyata membayar ya, jadi bukan hoax. Yang hoax itu adalah haters-haters yang bilangnya VTube ini ono, mana buktinya? Oke, tadi Anda sudah lihat video dari Teh Gina. Anaknya sih manis gitu ya, anaknya sih manis, cuman kasihan dah. Ya, tapi ya itu resiko ya kalau Anda mau jadi leader dan akhirnya harus dilaporkan ke polisi. Sekarang dia sedang menjalani pemeriksaan di kepolisian. Oke. Nah, Teh Gina ini juga dengan modalnya sendiri membuat sebuah klip lagu mempromosikan VTube. Cukup bermodal ini Teh Gina ini. Dia membuat sebuah lagu cover version dari WEO, Kita Bisa gitu ya. Nah, di sini kita lihat cuplikannya, cuma lagunya saya ganti dengan sebuah instrumental. Kenapa? Kalau lagunya saya tayangkan terkena pelanggaran hak cipta dari lagu WEO. Oke, mari kita lihat video.
Sudah Anda lihat videonya? Kreatif kan? Kreatif. Ini lumayan ya tuh bikin klip lagu ini untuk mempromosikan VTube. Itu lumayan tuh bikin klip itu. Hitung-hitungan saya ya. Meskipun dia buatnya di balik papan gitu ya. Saya pernah bikin video klip malah lebih bagus dari inilah. Ya, dengan kru yang nggak terlalu banyak. Ini kan banyak itu dia melibatkan ini ya. Saya nggak tahu dia bayar berapa. Saya sekitar 10 tahun yang lalu, ya klipnya lebih bagus dikit lah ini. Itu sudah 40 juta. Kalau ini kita anggap sama lah 40 juta dia buat video klip seperti ini. Lumayan kan, berarti dia modal. Taruhlah dia irit-irit. Setidak-tidaknya dia habis 20 juta untuk buat video klip seperti ini. Oke. Nah, kita lihat ini percakapan Teh Gina dengan temannya atau membernya. Di sini ini juga sudah viral ya. Kalau saya lihat viral ini di sini dia bilang dia minta dukungan doa karena dia sedang dilaporkan ke polisi oleh member gitu ya. Terus temannya tanya, "Kok bisa, Teh?" "Kenapa?" "Iya, dia fast track bintang 6 kira-kira begitu." Jadi membernya Teh Gina ini, si Teteh Gina ini, ya mungkin karena dia ojok-ojok gitu supaya ikut fast track, beli VIP-nya Teh Gina. Kira-kira begitulah yang saya tangkap beritanya. Sehingga sekarang stuck sudah hampir 2 bulan, uangnya tidak berkembang dan uangnya atau VIP, valuta palsu atau uang monopolinya tidak bisa dijual. Dilaporkan Teh Gina ini. Dilaporkan. Kasihan menurut saya. Kasihan menurut saya. Jadi inilah berita hot yang mana mengapa saya syuting pada saat ini memakai baju merah dan menggunakan batik yang melambangkan budaya nasional. Supaya apa? Membangkitkan semangat kita lagi. Jangan sampai kita diperbudak sama orang Malaysia. Tapi kalau Anda memang masih mau diperbudak sama orang Malaysia gitu ya, bahkan dibodohi, urusan Anda coy. Ya kan? Jadi demikian saja ulasan saya mengenai berita yang hot dari VTube, yaitu pertama, tidak keluarnya izin PSE VTube di saat ulang tahun VTube, yaitu tanggal 15 April hari Kamis, bahkan di hari Jumat tanggal 16 tidak keluar juga. Kenapa? Salah satunya ulah dari si Ade Manja yang sering memojokkan SWI, ya kan? Kesal itu orang SWI, ya kan? Rasainlah. Yang kedua, berita hot yang kedua tadi adalah dilaporkanlah ke polisi seorang leader platinum di Balikpapan, Teh Gina, oleh membernya yang ikut fast track bintang 5. Bintang 5 itu 5.000 VIP, kira-kira 75 juta. Tapi saya nggak tahu waktu itu dia beli berapa. Lumayan uang itu. Uang itu. Nah sekarang dia dituntut. Saya cuman merasa gitu ya. Ini akan diikuti oleh gugatan-gugatan dari pemain VTube lainnya kepada leader-leader yang sudah ojok-ojok mereka ikut fast track dan uangnya mati. Tidak bisa berkembang dan tidak bisa dijual. Nah, siap-siap saja ya. Jangan ketawa-ketawa dah. Jangan sering memberikan PHP terus. Siap-siap bertanggung jawab kalau Anda dilaporkan juga. Oke? Silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih.